Oke teman-teman, kita lanjutkan episode ketiga kita ngobrol-ngobrol dengan beliau yang tak lain dan tak bukan. Beliau adalah Bapak Kombes Pol Ahmad Fathul Ulum, putra daerah Madura punya, Bangkalan aslinya, tepatnya di Belegah. Nah, hari ini di episode ketiga ini kita akan ngobrol tentang karavan sapi. Kalau kemarin perjalanan A Day in My Life, on the way to here, perjalanan saya ke sini. Dan kemudian di episode kedua kemarin kita ngobrol tentang karir beliau. Dan sekarang kita fokus kepada hobi beliau, yaitu salah satunya pelestari budaya yang ada di Pulau Madura, yaitu karapan sapi. Bapak, langsung saja nih Pak. Ya, Pak, ini kan dunia karapan sapi ini adalah dunia yang ini ya, nggak asing. Bukan tidak asing, sesuatu yang tidak mudah dilaksanakan. Betul, Mas. Kalau boleh tahu nih Pak, apakah di atas Bapak, maksudnya dari orang tua kah atau kakek kah yang mempengaruhi Bapak untuk cinta dengan salah satu budaya yang ada di Pulau Madura ini Pak? Itu salah satunya adalah karapan sapi. Itu siapa yang mempengaruhi Bapak sehingga Bapak sampai sekarang melestarikan budaya tersebut Pak? Kalau cerita sejarah pastinya panjang, Mas. Pastinya panjang. Nah, cuma intinya saya itu suka karapan sapi itu hobi itu dari kakek saya. Oh, memang sudah ada darah sebenarnya dari kakek saya, itu almarhum Haji Fauzi. Beliau mulai saya SD itu sudah menggeluti karapan sapi itu. Nah, dulu kalau nggak salah ikut sama Abah Thohir. Itu Abah Thohir yang di mana ngerap itu pasti ada kakek saya. Kok ada hubungannya dengan Abah Thohir? Nah itu, kalau cerita itu sebenarnya Umi saya yang tahu. Nah, oke. Umi yang tahu. Umi yang masih bagus yang perlu saya korek nantinya. Oke, siap dan intinya makanya Abah Thohir itu kalau saya itu Abah Thohir itu sebagai orang tua saya juga. Saya juga besar kecilnya perjalanan karir saya itu juga dari Abah Thohir. Karir di kepolisian juga, maksudnya kita masuk Akpol, Akabri dulu itu sedikit banyak beliau mensupport. Makanya beliau saya anggap orang tua saya, dan beliau juga menganggap saya sebagai anak. Gitu. Makanya saya mau pinjam sapinya, udah bawa aja seperti itu. Iya aja Pak ya? Iya aja. Anak-anak nih yang pinjam. Urusannya belakang. Urusannya belakang. Yang penting pinjam dulu, bawa dulu kan begitu. Iya benar. Makanya pas bilang itu waktu ini kok sebentar-bentar sapi GRT kan? Iya. Yang dibawa ke kandang itu itu sejarahnya. Kalau cerita sejarah panjang Mas itu. Makanya punya hubungan dekat sama Abah Thohir. Sebagai orang tua saya juga. Iya. Visi misi Bapak. Ya. Kan tidak semua nih. Kadang ada orang yang suka kakek orang tuanya senang dengan karapan sapi, tapi anak tidak, karena berbagai macam alasan. Ini visi misi Bapak ini kok memilih dunia karapan sapi? Sebenarnya banyak manfaatnya Mas. Banyak manfaatnya kita itu berkecimpung di dunia karapan sapi. Iya. Yang pertama pastinya tentunya pasti punya keluarga. Tambah keluarga di sana. Pastinya. Baik dari pemilik karapan sapi, juga masyarakat di sekitar itu. Betul. Kan tempatnya beda-beda tuh Mas. Jadi orang banyak dari daerah desa mana itu datang. Nah, itu sebagai ajang silaturahmi sebenarnya. Benar. Selain hobi juga sebagai ajang silaturahmi. Nah, itu banyak kenal. Itu banyak manfaatnya sebenarnya. Salah satu alasan Pak ya. Meskipun ada juga namanya hobi itu pasti tentunya banyak pengeluaran juga. Itu ya kan. Pengeluaran itu karapan sapi, ada juga yang suka kelinci, lomba kambing dan merpati dan itu pastinya mengeluarkan biaya juga. Iya. Tapi namanya hobi Mas. Iya. Lupa itu angka itu lupa. Iya, ingatan saya karapan sapi baru begini Mas.
Pusing juga ternyata. Betul. Apalagi sampai kalah Pak. Apalagi kalah. Apalagi hampir menang itu Mas. Hampir menang. Kalau hampir kalah deh. Nah, kagak ada. Kalah di semifinal itu. Mending kalah di babak kedua Pak ya. Kalau semifinal tuh. Ya benar sih. Kalau saya bilang bapak-bapak yang sangat krusial, Sangat krusial di semifinal. Itu. Dingduk tuh. Jadi Bapak ayo ke dunia karapan sapi bukan paksaan ya. Memang pure memang ya. Asli. Suka. Itu dari kakek tuh. Oh gitu. Dari kakek. Tuh. Ini Pak, ini banyak teman-teman nanya, bukan nanya sebenarnya saya yang bertanya mewakili netizen nih, bos saya wakilin ya bos ya. Yang benar itu dulu Luna Maya itu punya siapa? Karena mereka mengenalnya Bapak, saya pengen panggil Bapak AKBP. Bapak aja langsung. Enggak, yang ini Pak yang ngerawat. Ya. Saya pengen panggil dia Bapak AKBP Fatul Bapak Anau. Mau Anau ya. Sering saya ngedam dia. Nah, itu banyak orang mengenal Luna Maya adalah milik dari Bapak Anam. Itu sebenarnya ceritanya gimana sih Pak? Apakah ada sapi sebelum Luna Maya nih? Ya. Karena yang saya tahu Luna Maya itu sempat menggegerkan dunia karapan sapi Luna Maya. Itu boleh diceritakan Pak? Pertama saya punya karapan sapi itu tahun 2014. 2014 saya itu alhamdulillah punya rezeki lah di jabatan saya itu. Iya. Kemudian saya ingin menyalurkan hobi saya. Selama berdinas itu hampir 14 tahun. Itu saya keluar dari berkecimpung karapan sapi itu. Istilahnya fokus ke karir. Kemudian 14 tahun saya punya, ya alhamdulillah punya rezeki. Kemudian saya itu menyuruh keluarga saya juga untuk datang ke Pudai. Itu ingat saya waktu itu lebaran pertama itu. Tahun berapa tuh Pak? 2014 kalau nggak salah. Habis lebaran langsung. Lebaran suruh langsung berangkat ke Pudai karena gitu. Itu lihat sapi itu yang bagus kita beli ya gitu. Saya ada rezeki kayak gitu. Iya. Datanglah di situ. Jadi saya tuh nggak tahu tuh sapi bagus kan tidak seperti sekarang ada YouTuber segala macam. Bisa jadi saya bisa lihat itu. Waktu itu nggak ada itu. Jadi dia berangkat, saya suruh berangkat pas hari kedua itu lebaran. Berangkat ke sana ke Pudai, lihat sapi, kemudian di video katanya bagus. Ya berapa harganya? Mau disebutin nggak itu harganya? Boleh. Boleh. Pak. Jika tidak keberatan, kita lebih tinggi di sana. Dulu Mas. Ini. Nah itu tahun 2014 nih. 2014 lah tuh. Tuh katanya bagus, lumayan bagus lah, ada potensi untuk menang. 150 tuh Mas. Tahun 2014 sudah harga 150. Bapak sedang dibohongin atau gimana waktu itu? Namanya hobi kan. Ada rezeki. Kemudian saya suruh, sudah nggak mungkin lah keluarga itu. Ya karena keluarga juga yang saya suruh itu juga hobi juga. Oh dia udah tahu ya potensinya ya. Di situ itu saya suruh berangkat, sana udah berangkat. Jadi saya ada rezeki nih. Gitu. Carilah. Oke. Cari ya dapat. Gitu. Dapat. Kemudian langsung dicoba di tren 2 kali kalau nggak salah itu. Dan ya skornya katanya lumayan. Iya. Ya kan. Udah langsung dibayar malamnya. Mas. Di waktu juga saya transfer itu besoknya itu. Itu 150 tuh Mas. Jadi jadi sebelum tahun 2014 itu Bapak hanya vakum ya, karena saya baru jadi polisi. Iya. Juga belum ada rezeki juga. Kita fokus ke karir Pak ya. Kemudian pas pangkat komisaris polisi, Pol, itu baru saya punya rezeki. Ada rezeki. Kemudian saya udah beli, saya pingin start dari tahun 2014 itu. Nah setelah tahun 2014 maksud saya, setelah sapi itu kemana sekarang Pak? Ataukah Luna Maya Kayang itu atau gimana Pak? Namanya dulu Lintas Borneo. Tapi memang belum rezeki. Ya kalah terus lah ya. Itu modal itulah diuji itu. Mau sukses itu harus diuji dulu. Gitu Mas. Istilahnya diuji rekeningnya ya. Iya.
Goyang apa enggak nih ceritanya? Saking hobinya saya itu mas, kan saya dinas di Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin ke Surabaya itu kan 1 jam pesawat. Iya, iya, iya. Nah, saya setiap minggu tuh pulang mas, pingin ngeliat tren itu loh, pingin ngeliat tren sapi itu. Per 1 minggu naik pesawat cuman Cuma pingin tren, biasanya pulang. Itu hari Sabtu berangkat, hari Minggu tren, sorenya pulang ke Banjarmasin. Bener ekonominya di Lumayan goyang-goyang di Jakarta. Kalau pokoknya sekali turun itu ya lumayan lah, 10 itu Ya kakak 10 tuh habis. tapi namanya hobi kan. Iya benar. Ada rezeki ya pulang. Ya tren lihat sapi. Cuma lihat sapi aja mas. Datang ke pulang cuman pengen liatin sapi. Coba kalau seperti sekarang kan sudah ada YouTube Pak. Ada YouTube. Terima kasih kadang-kadang beliau juga Mas Yan kirimin video. Jadi nggak usah balik ke apa ya, pekerjaan dapat, karir tugas terlaksana, hobi juga terlaksana juga Pak begitu. Nah, membicarakan masalah Luna Maya nih Pak, ceritanya masuk ke Luna Maya ini tahun berapa? Tahun 2019 ya Luna Maya. 2019-an. Iya benar. 14 tahun 2014 sampai 2018 masih punya 1 lintas Borneo. Lintas Borneo. Tapi belum pernah menang nih mas. Iya. Belum pernah menang. Namanya kita masih awal lah. Penjajakan Pak ya. Kemudian 2019 itulah. Nah, kenal pertama saya Bapak Anam itu. Bapak Anam itu Pak. Bapak Anam. AKBP sekarang Pak itu Pak. Mewakili saya Bapak Anam mas. Itu Pak Anam. Waktu itu kalau nggak salah mau hobi saya, ini ada sapi bagus. Sapi bagus. Itu pernah juara presiden, piala presiden. Iya. Dan Pak Hajar Bos ya. Iya, Hilen namanya Bos. Itu dijual berapa? Murah kan gitu ya. Sekian. Ya. Jadi sudah saya transfer, kemudian rawat Pak Anam saja. Karena lintas Borneo itu kan dirawat di Karbote, di paman saya. Iya benar. Nah, itu belum juara. Iya. Mungkin ya kan perawatnya belum ada waktu itu kan. Perawatannya. Dan Pak Anam yang rawat. Ya alhamdulillah bisa membanggakan lah mas. Iya. Luna Maya waktu itu makin membara waktu itu. Iya. Sehingga saya waktu itu saya tahunya Luna Maya itu punya Pak Anam. Ternyata di balik pokoknya Pak Anam lah ya tampil gitu. Jadi 5 tahun tuh saya tuh puasa lah ya. lumayan 4 tahun puasa itu berapa? Kalau dihitung gitu kan. Aduh, dia kan berapa digit belakangnya. Nah, itu baru Luna Maya alhamdulillah berapa kali juara ya. Iya. Nah, udah berapa kali juara itu beruntun itu. Waktu itu di lapangan Sendang juara. Ya benar. Kemudian 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian di Galis di Buni juga juara juga. Itu kalau ada lagi insya Allah juara lagi mas. Cuma sayangnya ada COVID itu. Iya. Karena hanya Luna Maya harus di ini Pak ya. Dan alhamdulillah saya kebagian dagingnya Luna Maya. Iya, nggak sengaja. Saya kebetulan loh, Mas Ola. Masih ingat nggak? Waktu itu saya nggak sengaja dari Pamekasan gitu Pak. Iya. Pas capek, jadi saya berhenti di rumahnya Bapak, di rumahnya Mas Ola juga. Ternyata Luna Maya lagi dikek gini. Saya kebagian dagingnya Pak. Karena lajannya itu meninggal ya. Mati. Oh gitu. Nah ini Pak, kita masuk ke poin yang terfresh nih Pak, yang kemarin nih ceritanya Pak. Nah ini kita sekarang mau ngobrolin masalah sang juara nih. Beliau ini adalah salah satu juaranya kemarin waktu acara di Lomba Karapan Sapi HUT Pakar Cakera pada tanggal 14 Juli 2024 nih kemarin. Nah Pak, ini sapinya siapa sih Pak? Kemarin ini saya kok simpang siur ceritanya. Di situ kemarin namanya siapa Pak? Bintang Presisi. Bintang Presisi. Sudah jelas kalau Bintang Presisi ini urusannya kepolisian. Nah, kalau sapinya ini kan ini Pak, ada yang di belakang itu bukan punyanya si Kilat Meseo, punyanya GRT yang menang ini. Boleh diceritakan nggak Pak? Ceritanya di balik itu semua Pak. Kenapa kita anukan GRT? Iya. Saya sampaikan tadi bahwa saya sama Abah itu kan hubungannya seperti orang tua dan anak. Jadi saya juga mau ambil hari ini juga diantar sama Abah. Pastinya dia Pak ya.
Kemudian waktu itu batalion tempur, kan saya punya batalion. Iya, Pak. Kalau batalion tempur saya tahu betul itu punya Bapak Fatul Ulum nih ceritanya. Waktu dikerap di mana, di Katol ya? Ya, Di betul. Katol itu kalah di tiga kalinya kalau nggak salah, 3 kalinya. Babak perempat final ya, Pak ya. Karena apa? Faktor gigi lepas. Mas. Oh, apa enggak ada yang lepas. Ngilu, akhirnya berpengaruh dan kecepatan. Ya, habis itu kalah. Nah, ini sampai sekarang nih ternyata satunya lepas juga, Mas. Jadi satunya itu kemarin itu pemagernya ya, pertama di Katol ya. Itu lepas. Nah, yang kemarin penekatnya yang sakit, sehingga saya bingung nih. Saya mau turun, mau lihat, ya kan? Dan minimal ya saya bisa senengi saya kan. Nah, habis itu ya saya mau tidak mau saya harus curhat ke orang tua nih. Kabar Tohir Atas suka dan duka hari ini. kita kan batalion ini lagi kurang benar kan. Namanya orang tua gak anas. Tapi lebih baik curhat ke orang tua, Pak, ketimbang curhat ke orang lain. Betul. Orang tua, saya bilang, Mbak, ini kalau menang, saya bilang, saya beli ini sapi. Yang mana tuh, Pak? Yang kemarin juara nih. Juara itu. Kalau menang saya sapi buat untuk piala presiden. Berarti kemarin tes drive dong, Pak? Tes drive dulu, Mas. Kalau masuk kita beli. Harga sudah ada. Adalah sudah deal ceritanya. Deal. Ya, tinggal pembayaran saja. Mau pembayaran itu mau seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun kan. Ya namanya Bapak ada. Ya benar-benar. Mudah-mudahan nggak bayar kan gitu. Boleh. Semoga Pak. Abah ini curhatan dari seorang anak, Bapak. Itu ya. Udah. Pak, saya batalion tempur kurang sehat. Saya pinjam 1 karena saya ngerap 2. Punya 2 plang. Saya pinjam. Kalau ini saya terus sampai piala presiden. Oh gitu. Ceritanya. Berarti kemarin itu sebenarnya sudah deal ya. Kalau angka sudah keluar. Sebelum tanggal 14 berarti sudah ada deal-dealan nih di belakang. Sudah dengan Abah Tohir. Saya sama Abah aja ya. Yang lain nggak boleh tahu, Mas. Oh gitu. Iya. Harganya Mas ya. Rencana monanya sudah kena SKK. Oh gitu. Ya. Jadi intinya sebelum tanggal 14 itu sudah ada deal di situ. Ya. Berapa angka dan berapa digit sudah deal. Ya. Tinggal test drive-nya. Test drive-nya. Dan kemarin sudah berarti tinggal ngambil aja nih ceritanya atau tinggal pelunasannya aja, Pak Fatul Ulum. Ya itu, tinggal pelunasan dan waktunya, Mas. Waktunya untuk pengambilannya. Waktunya. Lunasi. Kalau ngambilnya gampang, Pak ya. Sama Abah tinggal pelunasan ya. Oh, yang sering juara itu apa ya? Yang masih itu, yang 3 emas. Itu kan nggak langsung, saya nggak langsung, namanya orang tua kan aja. Oh gitu. Yang penting lunas kan gitu. Namanya orang tua. Nah, ini Pak, sapi itu kalau boleh tahu, saya juga penasaran. Ya. Sapi itu kan di Abah Tohir itu banyak sekali, banyak macam-macam nama-nama sapi. Yang kemarin juara berapa kemarin, Pak? Juara 1. Juara 1 bawah ya, pembukaan yang luar biasa deh, Pak ya. Dan nama sapi itu aslinya siapa sih, Pak? Kalau nama aslinya itu Raja Singa sama Trobosas. Sama Raja Singa. Berarti Raja Singa ini sang juara presiden. Bapak Boyong nih sekarang. Pemagernya kok. Pemagernya. Ya, digandeng dengan Trobos punyanya milik Trobos Sakti. Trobos Sakti. Tapi sebelum dibeli Trobos Sakti itu sebenarnya ya itu imam itu anunya Mbak Tohir itu yang di Probolinggo itu sudah kepercayaannya udah menawarkan ke saya itu sapi itu. Oh berarti sebelum acara kemarin sebelum terkenal itu jauh sebelumnya ini ceritanya. Waktu kecil itu sudah ditawarkan ke saya itu sapi itu. Sudah diinfokan dan ditawarkan ke Bapak Fatul Ulum. Ada sapi bagus gitu kan. Berapa? Sekian Pak katanya. Tapi saya bilang ini saya udah. Berarti murah dong Pak yang waktu itu murah Pak. Kenapa nggak diambil waktu itu Pak? Ya saya pikir kan ini sudah batalion sudah ada. Kemudian yang saya perlu sekarang itu yang 300 Mas. Oh yang 300. Nah, kemudian ada satu lagi. Tapi kan ukurannya kan anteng apa beda tinggi ya. Saya cari yang ini fokus yang 2 L3 sama itu kan. Akhirnya
Nah nanti aja mam, dia bilang begitu. Oh. Dibeli sama terobos. Atau Bapak memang tipikal orangnya nggak suka yang beli yang murah, Pak? Enggak mas, bukan itu. Beda dengan abah mas. Kalau abah itu beli satu-satu gitu kan. Untuk merah, beliau nggak mau. Giliran sekarang Pak, sekarang nggak mungkin sama harganya. Iya. Jadi memang ya cepon reng meturo Pak kadin to ya bapak anak-anak kipese lain urusan nih Pak. Harganya agak miring mungkin. Tapi sak miring-miringnya yang sapi yang sekarang ini pasti jauh dengan yang dulu Pak ya. Ya pastinya. Ada rasa menyesal nggak Pak? Kok nggak mulai dulu saya ambil tuh. Dengan harga segini Beda. Anunya abah sama saya itu beda. Kalau Mbak Thohir itu beli satu-satu mas. Habis itu dirantap kan. ya sih beliau sukanya otak-atik. Otak-atik, diraci kan. Iya. Kalau saya enggak mas. Lama nanti jaranya nanti menunggunya lama nanti kan. Kalau bicara Benih yang bagus sudah. jadinya Pak ya. Langsung jadi. Langsung tahu. Oh gitu. Tapi nggak ada rasa menyesal nih Pak ketika ngambil yang dulu pernah ditawarkan oleh Mas Imam dengan sapi yang dulu dengan yang sekarang kan sama tuh Pak. Iya. Nggak ada rasa nyesal nggak sebelum? Enggak juga ya. Enggak ada lah. Oh ya juga. Kalau sekarang kan sudah ini Pak. Adanya apa sih kemarin Pak? 1 unit mobil Pak ya. Berarti kalau boleh tahu nih Pak, mau tanya kalau memang Bapak Telulum tidak mau menyampaikan harganya digitnya berapa, ya itu hadiahnya diambil Abah Thohir Kak atau diambil oleh Bapak Telulum kemarin? enggak lah, karena namanya anak dikasih lah kan. Oh gitu, mobil dawanya Abah Thohir wah. Iya. Ada yang jelek nggak? Langsung saya bawa Mobilnya? Pajero itu Pak, bukan? Itu soalnya nanti aja Pajero Junior. Pajero Junior. Nah ini Pak, misi Bapak untuk mengambil ini apakah kan sebentar lagi ini ada seleksi Piala Presiden, namun sebelumnya kan masih ada seleksi kecamatan, kabupaten. Apakah ada misi ke sana atau memang ada sesuatu yang lain Pak? Ya tentunya pasti ada mas. Karena kita mulai dari awal tingkat kewedanan, tingkat kabupaten, betul. Dan terakhir itu tingkat Piala Presiden. Iya. Itu kita targetnya ke situ. Klimaksnya Pak ya? Klimaknya di situ. Oh ya. Rasanya kurang lengkap kalau kita tidak masuk di Piala Presiden. Karena itu memang klimaknya di situ. Apapun caranya, mau dari tingkat Kawedanan, kabupaten langsung masuk situ atau langsung ke Piala Presiden. Yang penting masuk di situ. Oke. Itu betul. Iya. Sudah masuk Piala Presiden. Memang itu ya seperti yang saya ucapkan itu klimaksnya dari rentetan lomba-lomba karapan sapi yang ada di Pulau Madura ini adalah Piala Presiden ini. Ya. Kita doakan bersama-sama teman-teman semoga sapi yang sebenarnya bukan sudah pindah tinggal pelunasan dan pengambilan ini ya mungkin lusa atau besok kita nggak usah tahu ini urusan Bapak Telulum. Yang penting semoga sapi tersebut bisa terus sehat dan bisa membawa nama baik keluarga nanti diseleksi sampai menuju puncaknya yaitu Piala Presiden teman-teman. Diaminin ya, amin dong. Amin. Nah ini Pak pertanyaan terakhir Bapak, pertanyaan terakhir. Apakah Bapak akan menambah amunisi lagi Pak sebagai pelapis di Piala Presiden atau cukup batalion tempur ini Pak? Karena kalau saya lihat kemarin batalion tempur itu bagus sebenarnya Pak. Ya, speednya bagus dengan sapi tanggung, dengan panjang lapangan seperti skep kemarin tuh bagus. Cuman belum rezekinya karena kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan. Apakah Bapak nanti kedepannya akan membuat pelapis atau cukup batalion tempur ini Pak untuk persiapan Piala Presiden? Ya, sementara belum ada pandangan ke arah ke sana pandangan. Pastinya pemilik sapi itu sudah mulai sekarang itu sudah dipersiapkan Mas. Sudah prepare sudah prepare itu. Ya kan rasanya rugi kalau sudah persiapan udah kawedan kabupaten dijual itu rugi. Kenapa? Kita sudah menyiapkan merawat itu kan mulai dari awal itu. Benar. Ya kan? 6 bulan sebelumnya kan sudah menata itu. Tenaga dan ekstri sudah habis-habisan di situ. Kalau sudah masuk kawedan kabupaten kalau dijual itu sayang gitu. Benar. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin yang ada. Ya. Ini mungkin yang terobos sama Raja Singa ini syukur sama Abah.
nanti deal, itu kan kita sudah punya 2. Oh, Jadi sementara yang sudah siap kan, ya, kalau yang sudah siap kan batalion. batalion tempur. Kalau ini nanti deal, di larga, mungkin abah kasih gitu kan. Ya. Mudah-mudahan dikasih, Pak. Gitu. Iya kan? Dikasih, jadi kita punya 2, Mas. Jadi beliau barusan langsung melihat ke fokus ke kamera, berarti itu suatu pernyataan yang kuat sebenarnya. Iya. Oke, Pak Fatulum, terima kasih banyak atas waktunya. Mas. Di sela-sela kesibukan Bapak, kita diberi waktu. Dan seperti yang saya katakan, beliau adalah TO, target operasi saya di channel YouTube Jam 78 selama 4 tahun. Akhirnya didapat juga. Tinggal 1 misi lagi, yaitu umi beliau. Nanti kapan-kapan gimana caranya saya rayu supaya beliau mau podcast dengan saya. Ya. Terima kasih banyak Pak Fatulum atas waktunya, Pak Fatulum. Terus sehat, selalu bersama keluarga, dan seperti yang saya katakan di awal, semoga Pak Fatulum terus sehat, terus semangat, kemudian amanah dalam memegang dan melaksanakan jabatan Kombes Pol yang sekarang sudah Bapak pegang. Amin. Mohon doanya, Mas. Amin. Dan ya teman-teman, ada mohon campung doanya juga. Putra Bapak Fatulum nanti ini dalam minggu-minggu ini akan tes terakhir, Pak ya? Tes pusat Pak ya? Di Semarang. Sambung doanya semoga 29 tanggal 29 Pak ya? Pengumuman apa ini Pak? Nanti jika Allah meridhoi, lulusan Akabri Pak ya? Akpol, Mas. Akpol Pak ya? Udah bisa ya. Akpol, tapi nanti untuk dasarnya 3 bulan, 4 angkatan. Oh gitu. 5 gelang. Tapi untuk seleksinya untuk Akpol tersendiri. Iya. Kita sambung doa teman-teman, semoga apa yang diceritakan beliau ini, karir beliau sangat lancar, semoga putranya juga bisa mengikuti jejak lancarnya beliau. Amin. Terima kasih. Demikian teman-teman obrolan saya dengan Bapak Kombes Pol Ahmad Fatulum di daerah Juanda ini. Alhamdulillah selesai dengan baik, misi saya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dari episode pertama dan sampai ketiga. Terima kasih, akhirnya beberapa sejarah, begitu banyak sejarah yang saya bongkar di sini, dan beliau berkenan sekali, welcome sekali untuk menyambut saya, untuk bercerita tentang karir beliau dan hobi beliau. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada. Salam. Bye-bye. Pak. Bye-bye, Pak. Mantap.